Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur dimanapun Anda berada, menanggapi Joko Kendil yang distigmakan atau dibicarakan di khalayak ramai untuk saat ini, termasuk mbaknya yang ini. Memang dulunya pernah mengamalkan ilmu-ilmu spiritual, tetapi tidak kesampaian. Dan yang saya lihat gurunya itu sudah meninggal di saat dia sedang mengamalkan dan tidak sampai tahapan. Nah, jadi di saat gurunya sudah meninggal, yang saya lihat dia mengamalkan dengan pemikirannya sendiri. Jadi sekarang ini tidak tahu arah dan tujuan harus kemana ini. Dan itu harus bisa diobati oleh keturunan gurunya yang pernah mengijazahkan amalan-amalan atau ilmu-ilmu tersebut yang pernah diamalkan oleh dia. Oke, dulur ya. Seperti itu. Beginilah Mbak ya, untuk zaman sekarang susah sekali mendapatkan orang-orang yang mempunyai satu sifat perilaku atau perbuatan yang ke arah religi, ya toh. Jadi dikarenakan sekarang ini banyak hal-hal yang sudah dilakukan oleh khalayak ramai dan itu tidak sesuai, maka Anda berstigma seperti itu. Jadi gini loh Mbak, jangan menilai itu hanya sebatas logika saja atau penalaran atau prediksi. Jangan, nggak boleh, karena ketika kita membicarakan tentang spiritualis dan kapasitas panjenengan tidak seperti apa yang sampean inginkan, ini jangan bicara gitu. Seperti saya juga nggak membicarakan. Gini loh Mbak, prediksi panjenengan setelah saya tuh menelusuri dari perkataan panjenengan itu, ini tidak benar. Waktu awal-awal Ki Joko Kendil itu diwawancarai oleh Sinau Web, dia mengatakan bahwa beliau itu adalah murid Sehadi Demak Guntur, kan seperti itu. Nah, kalau benar beliau adalah murid Sehadi, berarti Sehadi itu masih hidup. Kenapa saya bilang masih hidup? Dikarenakan Sehadi itu adalah muridnya Syekh Ali, dan Syekh Ali itu muridnya Mbah Syekh Hambali. Jadi saya pastikan Sehadi masih hidup, berarti panjenengan prediksinya gagal, salah. Yang kedua, sampean dan teman-teman yang lain itu memberikan prediksi bahwa beliau tuh mempunyai satu gangguan mental, gangguan kejiwaan, ada broken home dan lain sebagainya. Iya, broken home, iya mungkin lah ya, mungkin. Gangguan mental, iya. Karena apa? Orang-orang jalanan itu loh Mbak, orang-orang jalanan yang mentalnya kurang, yang stres dan lain sebagainya, itu ditampung semua oleh Mbah Syekh Hambali Lasem di dalam pondok namanya Pondok Budo Al-Frustasi ya. Terus mempunyai murid namanya Pondok Budo Netral, itu Syekh Ali. Kemudian lagi turun ke Sehadi, Pondok Alang-alang Mitir juga ada, itu juga menaungi orang-orang yang tidak pas. Namun kita harus berkaca Mbak, kita sama beliau tuh baikan mana? Kalau mereka yang broken home saja, yang EQ-nya sudah terkikis oleh kehidupan ini dan sempat drop, bisa dikatakan beliau semuanya pernah stres dan lain sebagainya, tetapi beliau masih mempunyai satu sikap perilaku, mempunyai satu keyakinan, dan bisa untuk menjalankan satu religius dengan menjalankan musafir seperti itu Mbak. Sekali lagi kepada dulur-dulurku semuanya, janganlah kita beranggapan yang tidak pas. Ayo kita berpositif thinking saja. Karena apa? Karena kita nggak tahu kebenarannya bagaimana. Adapun ketika kita berstatement, beropini dan lain sebagainya, ini ketika kita masuk ke dalam publik, ya mungkin bisa menambah dosa bagi kita, kan seperti itu. Juga teman-teman yang lain yang mungkin dia
melihat satu video dari Ki Joko Kendil ini tidak pas, tidak baik, terus diparodikan, saya mohon janganlah ya, jangan. Karena sisi religi ini tetap ada. Para wali-wali kita terdahulu juga melakukan satu religi yang seperti itu, namanya musafir, karena beliau juga mengemban tugas dari kiai-kiainya. Jadi jangan diperolok-olok ya, itu apa namanya, sudah takdir Gusti Allah mengangkat Ki Joko Kendil melalui sinau urip ini orang Pati juga, sehingga terkenal di sosmed dan lain sebagainya. Ini sudah kehendak Gusti Allah. Jadi jangan jealous dan jangan beranggapan bahwa perilaku itu tidak pas, tidak benar. Adapun ada satu tindakan perilaku yang tidak pas dan tidak benar, itu manusiawi dan wajar. Toh Ki Joko Kendil tidak merugikan panjenengan. Toh Ki Joko Kendil tidak meminta panjenengan, ya kan? Lalu apa salahnya seperti itu? Gini teman-teman, tahun 2000 sampai 2001 saya pernah melakukan hal yang sama seperti Ki Joko Kendil. Intinya dalam artian rasanya bagaimana dihina seperti itu, dan apa sih yang membuat kita tuh bisa menjalankan hal-hal seperti itu. Saya pernah merasakan. Namun istilahnya, kalau seandainya memang benar Ki Joko Kendil ini adalah murid Syekh Hadi, maka gurunya pernah ke Syekh Ali, dan ketika gurunya pernah ke Syekh Ali, maka pernah ke Syekh Hambali. Jadi saya pikir saya yang pernah ke sana juga, ke beliau Mbak Syekh Hambali, bukan tidak terima tapi hanya memperingatkan. Mudah-mudahan panjenengan semuanya menjadi baik seperti apa yang dilakukan Ki Joko Kendil. Seperti itu loh maksud saya. Dan nggak usah memberikan satu statement yang tidak pas. Jangan, karena kita nggak tahu ketentuannya Gusti Allah itu bagaimana. Namun ketika ada yang mempunyai satu pemikiran, saya tidak percaya, ya silahkan. Orang itu hak panjenengan semuanya. Seperti itu ya. Jadi mbaknya sekali lagi juga teman-teman yang memparodikan, cukup sampai di sini. Nanti Gusti Allah yang akan melihat baik Ki Joko Kendil ini mau benar-benar atau enggak, atau dia hanya berkeinginan untuk mencari simpati. Toh banyak musafir-musafir kan yang tidak terkenal seperti Ki Joko Kendil, ya kan? Toh saya dulu juga nggak ada sosial media yang seperti itu di tahun 2000 sampai 2001, nggak ada yang terkenal. Bahkan teman-teman juga banyak yang tidak terkenal juga banyak. Jadi ojo ngasih walat seperti itu ya. Kalau beliau semuanya juga, guru-guru beliau semuanya sih tidak berkeinginan untuk mendoakan sesuatu itu dengan doa yang jelek, tetap baik. Namun ketahuilah, doa yang baik bagi kita ini susah banget. Ketika kita menjadi orang jelek dan didoakan baik oleh orang-orang yang mempunyai satu ilmu ketauhidan, maka Gusti Allah akan membuat kita baik dengan berbagai macam hal, dengan berbagai macam cara, baik dari musibah, baik dari apapun, sehingga kita ini menjadi kembali baik. Seperti itu teman-teman ya. Jadi mohon jangan diperpanjang permasalahan seperti ini, cukupkan ya. Kalau seandainya memang kita nggak suka, skip sajalah, skip gitu aja, nggak usah terus diparodikan seakan-akan ini orang yang ODGJ dan lain sebagainya. Jangan. Kalau kualat nanti panjenengan sendiri, seperti itu. Oke teman-teman, dulur-dulur dimanapun Anda berada, mungkin hanya itu, dan saya sendiri kurang lebihnya mohon maaf pada panjenengan semuanya. Saya hanya memperingatkan dan saya memberikan klarifikasi jika Ki Joko Kendil ini benar-benar murid Syekh Hadi, maka muridnya Syekh Ali. Jika muridnya Syekh Ali, maka muridnya Mbah Syekh Hambali juga. Berarti ada satu kesamaan. Seperti itu ya. Sehingga tidak menutup kemungkinan
ada satu frekuensi. Walaupun saya tidak mengatakan saya tidak terima, tetapi saya hanya memperingatkan panjenengan, dan saya mematahkan prediksi-prediksi ataupun stigma satu perkataan bahwa guru Ki Joko Kendil itu meninggal. Kalau Ki Joko Kendil broken home mungkin pernah, kalau Ki Joko Kendil mungkin stres mungkin pernah juga. Namun tugas-tugas para kiai-kiai ini memberikan satu tugas kepada, termasuk salah satunya Ki Joko Kendil ini, mempunyai satu jalan yang lurus, yang baik, yang diridhoi sama Allah. Terus kalau seandainya yang bertanya, ada yang bertanya, apakah saya pernah ODGJ? Pernah, saya ODGJ di jalan ya. Seperti itu dulur-dulur, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai seluruh alam, baik alam yang terlihat maupun yang tak terlihat.